Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi materi artikel yang akan kelompok kami bahas, yaitu mengenai praktik ekspor dan impor di tengah sanksi barat. Rusia mengirim ratusan ribu barel minyak ke Kuba. Sebelumnya perkenalkan, kami kelompok 10 yang beranggotakan, pertama saya sendiri, Safakinan Maharani dengan NIM akhir 306, kemudian bersama rekan saya yang bernama Muhammad Ardan Arif dengan NIM akhir 307, dan yang terakhir Titi Salma dengan NIM akhir 323. Untuk materi pertama akan dibahas oleh rekan saya. Ekspor merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Sedangkan eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campuran tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Rusia merupakan produsen terbesar ketiga di dunia dan pengekspor minyak mentah terbesar kedua di dunia. Dalam 102 hari sejak dimulainya perang Rusia dan Ukraina, komoditas minyak sejauh ini merupakan ekspor bahan bakar fosil paling berharga di Rusia, menyumbang sebesar 48 miliar US dollar atau kira-kira setengah dari total pendapatan ekspor. Perang di Ukraina dan upaya Barat untuk mengisolasi Rusia sebagai hukuman atas invasi telah menyebabkan harga gandum, minyak goreng, pupuk, dan energi melonjak sementara Eropa telah berjanji untuk mengurangi ketergantungannya pada minyak dan gas Rusia. Di tengah masih berlangsungnya perang antara Rusia dengan Ukraina dan masih berlangsungnya sanksi ekonomi terhadap Rusia oleh negara Barat, banyak negara yang masih membutuhkan energi fosil dari Rusia, terutama minyak mentah. Cina menjadi negara importir minyak Rusia terbesar saat ini, menggeser posisi Jerman sebagai importir terbesar sebelumnya. Cina mengimpor hampir 2 juta barel minyak Rusia yang didiskon per hari di bulan Mei lalu, naik 55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Demikian pula, Rusia melampaui Arab Saudi sebagai pemasok minyak terbesar untuk Cina. Cina mengimpor minyak dari Rusia, termasuk pasokan yang dipompa melalui pipa Samudra Pasifik Siberia Timur dan pengiriman melalui laut dari pelabuhan Eropa dan Timur Jauh Rusia, Venezuela telah mengirim sekitar berjumlah hampir 56.610 barel per hari minyak 8,42 juta ton bensin, menurut solar, data bahan dari bakar jet, Administrasi dan Umum bahan bakar minyak ke Kuba. Kepabeanan Cina. Presiden Kuba, Miguel Hal itu Diaz-Canel, setara dengan mengkritik sekitar naiknya harga bahan bakar global. 1,98 juta barel per Untuk hari menghemat penggunaan bahan atau bakar, disingkat BPH, pemerintah negara dan naik ini seperempat melakukan dari pemadaman listrik dan 1,59 penjatahan bahan bakar juta di BPH negaranya. pada April lalu. Kuba menghasilkan sebagian besar Impor listrik minyak dari mentah bahan Cina bakar secara minyak. keseluruhan naik Pembangkit hampir listrik 12% yang pada lebih kecil di Mei negara lalu ini dari basis menggunakan rendah bahan tahun bakar sebelumnya diesel menjadi untuk membantu 10,8 memenuhi juta kebutuhan BPH. listrik di Kuba. Sementara Dibandingkan Brasil rata-rata tahun pekan ini 2021 mengatakan negaranya sebesar akan mengimpor solar 10,3 sebanyak juta mungkin BPH. dari Rusia untuk memenuhi Selain Cina, kebutuhan bahan bakar peningkatan dan impor industri terbesar juga datang pertanian. dari India, di mana negeri Bollywood membeli sebesar 18% dari seluruh ekspor minyak Rusia selama periode sekitar 100 hari sejak dimulainya perang Rusia dan Ukraina. Sejumlah besar minyak yang masuk ke India diekspor kembali sebagai produk olahan ke Amerika Serikat dan Eropa yang berusaha untuk menjadi independen dari impor Rusia. India merupakan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Namun, konsumsi minyak negeri Bollywood sangat bergantung dengan impornya, di mana lebih dari 80%
di antaranya merupakan minyak impor. Secara historis, Rusia belum menjadi pemasok utama minyak mentah ke India. Pada Januari dan Februari tahun ini, India sama sekali tidak mengimpor minyak mentah dari Rusia. Namun pada Maret lalu, impor mulai meningkat. Menurut pelacakan kapal tanker pada Mei lalu, impor minyak Rusia kini menjadi sumber terbesar kedua untuk India setelah impor dari Irak. Menurut perusahaan analisis data Kepler. Di Eropa sendiri, masih ada Belanda yang menjadi importir minyak mentah terbesar kedua setelah Cina hingga hari ke-100 sejak perang Rusia-Ukraina dimulai. Lagi-lagi Jerman tergeser oleh Belanda, namun ironisnya posisi Belanda yang berada di Eropa membuat negeri kincir angin tersebut cenderung dilema karena Eropa sendiri mendukung embargo energi dari Rusia termasuk Belanda menerima sebesar 79 pengiriman minyak mentah laut dari Rusia, lebih dari 2 kali lipat yang diterima oleh negara lain. Menanggapi perang Ukraina oleh Rusia, beberapa negara utamanya di Eropa telah mengambil tindakan tegas terhadap melalui sanksi ekspor, termasuk bahan bakar fosil. Dibandingkan dengan negara-negara yang mendukung embargo energi Rusia, Belanda dan juga Jerman hanya menjalankan sedikit terpaksa, di mana pengurangan volume impor energi fosil dari Rusia kurang dari 10%. Di Belanda, pengurangan volume energi fosil hanya sebesar 5% dan di Jerman hanya 8%. Pembatasan impor kemungkinan akan terus berlanjut. Uni Eropa baru-baru ini mengadopsi paket sanksi ke-6 terhadap Rusia, di mana paket sanksi ini menempatkan larangan penuh pada semua minyak mentah lintas laut Rusia. Larangan yang mencakup sekitar 90% dari impor minyak Uni Eropa dari Rusia kemungkinan akan menyadari dampak penuhnya slide periode 6 hingga 8 bulan kemudian yang memungkinkan pelaksanaan kontrak yang ada. Saat Uni Eropa menghapus minyak Rusia secara bertahap, beberapa negara Eropa masih sangat bergantung pada gas alam yang ada di Rusia. Embargo penuh terhadap bahan bakar fosil Rusia juga akan merugikan ekonomi Eropa. Oleh karena itu, penghentiannya kemudian akan bertahap disesuaikan dengan kondisi geopolitik. Sebuah kapal tanker yang membawa bahan bakar minyak Rusia tiba di Kuba pada Kamis 14 Juli 2022 kemarin. Pasokan minyak yang dibawa kapal tanker tersebut Sebuah kapal tanker yang membawa bahan bakar minyak Rusia tiba di Kuba pada Kamis 14 Juli 2022 kemarin. Amerika Serikat pasokan minyak yang dibawa kapal tanker tersebut digunakan untuk pembangkit listrik sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina itu. Sementara Eropa dari Reuters, Amerika Serikat dan Kanada telah mentah Rusia akhir terhadap minyak dan bahan bakar Rusia sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina. Sementara Eropa dan Inggris bersiap dengan membawa mengembargo impor sekitar minyak mentah 700.000 Rusia barel akhir minyak yang dimuat di pelabuhan Luga Rusia. Kargo tersebut dilaporkan bernilai sekitar $70 juta. Menurut database Maritime Equasis melaporkan, kapal tersebut merupakan milik perusahaan pengiriman Rusia terkemuka Sovcomflot. Perusahaan ini berada di dalam daftar sanksi Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Kuba belum memberikan komentar mengenai hal ini. Kuba bergantung pada Venezuela yang menjadi sumber utama impor energinya. Negara ini terpaksa mencari sumber bahan bakar alternatif saat sekutu politiknya berjuang untuk memenuhi permintaan domestiknya sendiri. Beberapa kargo Rusia yang telah tiba di Kuba menjadikan negara ini salah satu pengimpor bahan bakar Rusia terbesar di Amerika Latin tahun ini. Berdasarkan dokumen yang dirilis perusahaan energi Venezuela, Petroles de Venezuela mengungkapkan sepanjang tahun ini, Venezuela telah mengirim sekitar 56.610 barel per hari minyak mentah, bensin, solar, bahan bakar jet, dan bahan bakar minyak ke Kuba.
Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengkritik naiknya harga bahan bakar global. Untuk menghemat penggunaan bahan bakar, pemerintah negara ini melakukan pemadaman listrik dan penjatahan bahan bakar di negaranya. Kuba menghasilkan sebagian besar listrik dari bahan bakar minyak. Pembangkit listrik terdistribusi yang lebih kecil di negara ini menggunakan bahan bakar diesel untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik di Kuba. Sementara, Brasil pekan ini mengatakan negaranya akan mengimpor solar sebanyak mungkin dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dan industri pertaniannya. Sekian presentasi mengenai materi artikel kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.